Bang, sebagai komisioner KPK, gimana Anda membaca tiba-tiba ada pungli di lembaga yang sangat disegani anti korupsi? Ya sebenarnya disaster ini sebenarnya udah kita perkirakan kan. Diperkirakan Ya, bakal terjadi disaster? Yes. Buat saya nggak ada yang aneh di sini. Nggak ada yang aneh? Nggak ada, buat saya nggak ada yang aneh. Karena 26 poin kelemahan ketika Undang-Undang KPK baru itu kita udah nyebutkan. Di antaranya mereka tidak independen, di antaranya mereka akan politicking, di antaranya mereka akan lemah dalam values. Mas Budiman, yang namanya organisasi itu ada value and norm. Oke. Nilai dan norma. Oke. Ketika undang-undang baru itu datang, value-nya berubah sama sekali. Even mereka punya value sekarang yang disebut sebagai integrity, kemudian sinergi, kepemimpinan, keadilan dan profesionalisme, profesional kayak begini. Jadi nilai itu sebenarnya yang tidak bisa dijalanin atau mereka tidak melakukan self censorship sebagaimana sebelum KPK sebelumnya terjadi. Itu hanya dilakukan oleh Dewan Pengawas selevel deputi. Tapi ketika ada masalah, ada 9 orang dari luar ikut join untuk memeriksa siapapun yang punya potensi pelanggaran etik. Yang sekarang itu dilakukan oleh Dewas, which is mereka nggak paham sendiri dengan nilai yang mereka anut. Dewas pun tidak paham norm dan value yang dianut. Yes. Kan? Mereka kan ada nilai yang disebutnya tadi saya bilang, yang disebutnya ISKPK, integriti, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme dan keadilan. Ada orang dipecat begitu aja, itu adil tuh. Undang-undang baru KPK itu pun bahkan azasnya ada menyebut di bagian akhir yang disebut penghormatan terhadap HAM. Anda mengeluarkan orang begitu saja, ada 2 orang dikeluarkan begitu saja, itu sejalan dengan HAM nggak? Oke. Dan Dewasnya nggak bisa bikin apa-apa. Oke. Entah bagaimana Anda bisa menjabarkan yang disebut sebagai values and norm itu. Oke. Bang Nurul Gufron, coba ini norm dan value-nya udah nggak ada sebetulnya menurut Bang Saud. Gimana Anda merespon itu? Ya, ini yang perlu diklarifikasi termasuk Mas Budiman tadi, seakan-akan tiba-tiba begitu. Tiba-tiba seakan-akan semuanya hancur dan berakhir di periode kami. Oke. Yang perlu saya klarifikasi. Jadi sesungguhnya dugaan-dugaan seperti itu di pengawas internal sejak 2018 akhir itu sudah menemukan indikasi-indikasi seperti itu. Jadi ada kejadian 2018, kita temukan ada beberapa handphone di rooftopnya Butan. Kemudian setelah diperiksa oleh ini PI ya, di luar masa kami. Oleh PI kemudian ditemukan ternyata itu bukan milik rutan warga rutan pada saat itu, ternyata sudah dipindah ke Surabaya. Oke. Oleh PI itu ditelusuri sampai ke Surabaya. Di Surabaya ternyata menyampaikan bahwa benar itu miliknya, dan kemudian dia menyampaikan bahwa untuk memasukkan handphone ataupun mendapatkan makanan tambahan di luar makanan-makanan yang ada yang disediakan KPK, mereka membutuhkan biaya tertentu. Itu sebenarnya sudah ditengarai sejak 2018 itu namanya PAUD gitu. Jadi mari kita bicara perspektif secara ke depan, kita tidak saling kemudian menyalahkan. Ini bukan soal tiba-tiba ini. Ini yang kemudian oleh KPK berdasarkan keberadaan Dewas, ini semua kemudian bisa terungkap. Bukan tiba-tiba. Ini yang tadi kita masyarakat agak perlu berimbang ya. Berarti udah lama gitu ya, Bang Nurul Gufron ya? Faktanya 2018. Memang pada saat itu tidak terungkap karena memang belum selesai, karena tahanannya pada saat itu tidak mengungkapkan, dan sampai saat itu juga yang diungkapkan Dewas itu bukan dari pengakuan dari tahanan. Baik. Berarti kalau 2018 di era Bang Saud, dari dulu udah begitu sebenarnya kelakuan KPK. Oh iya, memang iya. Tapi mereka disanksi. Oh, disanksi. Mereka membawa tidak boleh bawa pemanas, dia bawa, tidak boleh umpamanya bawa HP, kemudian tapi itu semuanya terdeteksi. Termasuk umpamanya ketika kemudian ada orang keluar ke rumah sakit, tapi kemudian di sana jalan-jalan berapa jam baru balik, itu semua terdeteksi. Terdeteksi dan terukur, dan kemudian penindakannya itu jelas. Clear gitu. Dan kemudian bahasa yang lebih sederhana, tidak satu sudut pun di ruang tahanan itu yang tidak terpantau kecuali kamar mandi, sehingga kemudian agak gampang untuk memperhatikan apa yang terjadi di dalam itu dalam setiap gerakan-gerakan. Sebenarnya simple kok. Simple ya.